Berbicara soal prarekonstruksi Pak yang sudah digelar beberapa hari yang lalu. 3 saksi teman tersangka Peggy juga sudah diperiksa hari ini meskipun memang kita belum tahu ya bagaimana perkembangan terakhir begitu karena masih diperiksa sampai saat ini. Tapi Kompolnas melihat progres penyidikan kasus Vina sejauh ini bagaimana Pak? Ya sebenarnya kasusnya kalau menurut kami sih tidak ruwet. Mengapa tidak ruwet? Karena sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Jadi sudah ada putusannya, hanya belum tuntas semua karena ada 3 DPO. Nah, sehingga ini hanya melanjutkan. Nah, cuman dalam perkembangan karena ada 3 DPO yang penyidik meyakini itu Peggy yang dimaksud ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang diyakini oleh penyidik, maka ini tentu menjadi perkembangan baru. Perkembangan barunya apakah ada bukti-bukti baru yang dikumpulkan oleh penyidik untuk semakin memperjelas kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Inilah yang kita dorong agar penyidikannya dilakukan secara profesional dan transparan. Nah, yang kedua, kemarin itu kan rekonstruksi, itu kan mempersiapkan untuk dilakukan rekonstruksi. Dengan adanya perkembangan penyidik meyakini 2 DPO itu sesungguhnya hanya sekedar nama, bukti-buktinya tidak cukup untuk menjelaskan identitas orangnya, artinya tidak ada, tentu ini membuat rekonstruksinya untuk dilakukan rekonstruksi ulang. Nah, ini yang tentu sebenarnya kami mendorong agar ini benar-benar kuat keputusannya didasarkan bukti-bukti yang terang, seterang cahaya, bila perlu dimintakan pendapat ahli hukum pidana terkait dengan ini. Karena ini ada dakwaan 3 DPO, kemudian dalam perkembangan Andi dan Dani itu dianggap buktinya tidak cukup untuk menjelaskan 2 DPO itu sehingga hanya ada pada Peggy. Ini kan rekonstruksinya tentu kalau diulang dia akan berubah. Berubahnya perbuatan kedua DPO itu menjadi tidak ada tentunya pasti nanti dalam rekonstruksi. Pak Yusuf, tapi kalau Anda sebutkan kasus ini tidak ruwet, jadi di bagian mananya dong miss-nya sehingga kasus ini kemudian tidak selesai sampai sekarang? Ya kalau kita berpatokan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap kan sebenarnya menuntaskan semua pelaku dalam kasus itu. Nah, kasusnya itu sendiri disebutkan di dalam putusan ada 3 DPO. Kan ini harus dituntaskan. Hanya sekarang kan yang menjadi tantangan penyidik ada keraguan-raguan publik bahwa Peggy yang dimaksud itu Peggy yang sesungguhnya atau tidak, atau ada pelaku lain yang bukan itu, kan itu sebenarnya. Ini sekali lagi tantangan penyidik. Tapi karena ini persoalan hukum, tentu menuntaskannya kan harus berdasarkan bukti-bukti. Sementara Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, tentu didasarkan minimal 2 alat bukti. Dan berencana akan dilakukan rekonstruksi. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana kesaksian-kesaksian terkait dengan tersangka Peggy Setiawan ini dalam rekonstruksi nanti akan terlihat apakah perbuatan yang didakwakan pada saat mereka disebut DPO di putusan pengadilan itu sama atau tidak, nanti kita lihat.